Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke, teman-teman ya, yang ditunggu-tunggu. Banyak yang di request oleh teman-teman. Ini adalah Ashley SP41. Oke, alhamdulillah sudah ada di studio kita ya. Dan reminder, ini adalah speaker retro kebanyakan ya. Mengadopsi speaker Marshall ya tentu. Dan kalau dilihat dari boxnya ini sederhana, bahkan kelihatan jadul banget ya, konsepnya seperti ini. Apalagi ini ada lambang-lambang nada-nada melodi seperti itu ya, kelihatan banget ya. Perpaduan antara merah dan putih. Di sini ada tulisan 100 watt max powernya ya, dan ini sesuai dengan tipenya, ada modelnya di sini. Dan kalau kita perhatikan di bagian depan sini, ini ada app atau aplikasi ya. Nanti kita akan coba ya apakah benar adanya atau tidak. Kalau di bagian sisi belakangnya ini sama saja sama depan ya, dan di sisi sampingnya juga sama, isinya sama di sisi satunya. Kita bisa lihat di sini untuk baterainya 10,8 volt 5000 mAh. Dan kenapa disebut 41 SP ya, karena mungkin singkatan SP itu speaker. 4-nya adalah 4 in woofernya, 1 adalah tweeternya, seperti itu mungkin aja ya. 100 watt. Di sini ada Bluetooth aplikasi nih, sudah ditekankan lagi di bagian samping sama seperti di bagian depan. Karena sejatinya Ashley yang kita tahu itu belum punya aplikasi ya. Dan di sini juga sudah USB OTG OLED display. Oke, mantap. Benerkah OLED atau enggak, kita akan buktikan nanti. Di sini ada mikrofon inputnya, bla bla bla, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau fiturnya sudah lumayan banyak ya. Untuk mic-nya ada echo dan juga reverb. Walau sebetulnya belum ada mic bawaannya. Untuk berat dan dimensinya ini seperti ini. Teman-teman bisa pause saja untuk lebih detailnya. Dalam paket pembelian tentu kita dapat kabel charger yang bentukannya seperti ini ya. Dan di ujungnya ini layaknya seperti Harman Kardon. Bulat kecil seperti ini. Ini ada indikator lampunya. Bila mana kalau ngecas itu biasanya berwarna merah. Dan penuh itu biasanya berwarna kuning, kalau tidak hijau. Dapat pula kabel aux ya, kali ini lumayan. Kabel auxnya biasanya untuk speaker-speaker pada umumnya yang pernah kita review itu kabel auxnya selain tipis dan juga pendek, kalau ini lumayan panjang dan juga tebal ya. Ada Ashley apa ini ya, kayak stiker tapi bukan stiker, ini adalah sertifikat. Mungkin kayak sertifikat kalau ini sudah berhasil di QC. Buku manual yang sederhana, tipis ya, hitam putih aja. Dan kita juga di sini ngelihat ada barcode-nya. Nanti kita akan coba. Satu lagi kartu garansi ya, yang ini lumayan lebar ya. Seperti ini penampakannya. Dan well, inilah dia desain dari speakernya sendiri ya. Ini bentuk-bentukannya plek-ketiplek dengan Marshall Kilburn 2 ya yang saya punya. Beratnya kurang lebih sama, dan dimensinya ini saya rasa juga kurang lebih sama ya. Oke, sorry agak ngeblur. Di bagian atas ini diplastikin ya untuk talinya, ini lumayan tebal. Untuk bagian depannya pun ini sama seperti Marshall punya ya, terbuat dari mesh atau seng atau metal ya. Dan ini ada logo Ashley-nya yang cakep, unik ya. Dan ini sejatinya mirip sekali dengan Marshall. Dia agak-agak kulit jeruk gitu ya, motif rubbernya. Tapi memang ini tidak sekasar Marshall, agak sedikit dibuat halus ya. Dan kalau Marshall itu kalau nggak salah sih kulit sintetis ya, kalau ini kayak agak rubber ya. Di bagian samping ini tentu polos ya, sama di sisi satunya juga. Dan ini untuk baut-bautnya seperti ini, agak berbeda dengan Marshall ya. Ini saya masih agak ragu ya antara rubber dengan kulit sintetis, karena bahannya itu antara keduanya itu bisa jadi mirip gitu ya. Yang nggak kalah mempesona adalah di bagian belakangnya ya. Ini benar-benar mengadopsi Marshall punya. Dia bentukan keluaran audionya atau keluaran anginnya ini sama persis. Pun begitu dengan driver belakangnya nih ya. Ini bukan gimmick ternyata ya. Saya sudah coba dengar dari arah belakang, dan memang di belakangnya ada suara tweeternya ya, yang seharusnya kalau di deskripsi itu tweeternya ada 2 mungkin ya, atau mungkin memang ada 1 hanya dipasang di belakang. Saya nggak tahu betul kalau tidak dibongkar ya. Dan menariknya lagi, ini ada port tambahan untuk gitar ya, dan juga mic. Di sini ada port untuk
ngecasnya, ada aux, ada PON dan juga USB. Oke, jadi secara fitur ya atau fungsi ini lebih lengkap dari Marshall dengan harga yang lebih murah tentu ya. Untuk bagian atasnya kita bisa lihat di sini ya. Ini yang agak saya risaukan. Oke, ayolah risaukan. Yang kurang enak dilihat mata ini adalah tombol powernya ya, agak merah, keoren-orenan gitu ya. Kalau dibikin hitam saja menyamai tombol yang lain itu akan lebih minimalis lagi ya. Tapi itu masalah selera, mungkin ada yang suka juga. Dan di sini untuk knobnya ini sistemnya rotari ya. Semuanya rotari jadi tidak bisa mentok ya. Nah, seperti ini. Ini ada musik plus dan minusnya, sekaligus bisa parameter ya. Parameter ini di sini bisa diatur bassnya dengan menekan kurang lebih 2 detik ya. Bass, treble maupun mid ini bisa diatur lewat sini. Begitupun volumenya ya. Kalau biasa seperti ini itu volume. Kalau untuk mengatur parameternya ya ditekan kurang lebih 2-3 detik. Dia bisa kita atur untuk mic treble, mic bass dan sejenisnya. Begitupun gitar sama. Bisa diatur gitar bass, gitar treble dan juga sejenisnya ya. Untuk tombolnya juga di sini ada tombol sistem reset ya, ditekan atau ditahan 2 kali ya, selain untuk previous dan juga next di sini ya. Ini juga sama, kalau ditahan 2 kali ini untuk inputnya bisa merubah mode, dan ini power tentu ditahan 2 kali biasanya seperti itu ya. Baik, penilaian pertama saya tentang speaker ini ya, kalau dilihat dari build quality-nya, kerapihannya, ini benar-benar solid, mantap ya. Dari ininya juga, pengerjaan juga benar-benar rapi, tidak ada sisi-sisi yang ibaratnya keluar sedikit gitu sambungannya. Ini terlihat nih sambungannya ada garisnya di sini, benar-benar rapih, hampir tidak ada cacat. Dan saya juga bisa berani ngasih nilai kalau ini 9, kalau yang Marshall 10 hanya 1 aja kekurangannya ya. Selebihnya benar-benar mirip ya untuk kualitasnya. Baik, kita akan langsung nyalakan saja. Oke. Ini ada tulisan power on ya. Di sini ada BT mode ya. Dan kedap-kedip Bluetooth-nya agak kurang jelas ya kalau di kamera. Oke, ini benar-benar rapi sebenarnya. Kalau di kamera aja kelihatannya burik ya. Yang jelas saya nggak tahu ini benar-benar OLED atau bukan. Intinya ini lebih bagus dibanding yang biasa gitu ya. Pada umumnya speaker portable bahkan yang harganya 2-3 kali lipat itu kadang masih jelek, masih burem. Ini karena saking terangnya. Jadi di kamera itu agak burem, kurang terlihat ya. Oke. Kalau kita oke ya, untuk gitarnya kalau kita putar kiri dan kanan ini normal volume ya di sini. Lagi-lagi mohon maaf kalau tidak terlihat, ini murni di kamera kita ya. Yang jelas kalau aslinya benar-benar bagus banget ya. Di bagian atas ini ada indikator baterainya, di sini menandakan penuh. Oke, dan kalau ditahan 2 kali ya, ditekan, dia ada gitar bass. Oke, kita bisa naikkan dan bisa minuskan untuk bassnya. Ada gitar mid, oke mantap. Ada gitar treble, ada gitar echo, wow keren. Ada gitar reverb juga, oke. Ada echo time-nya juga, ada echo FB. Apa ini echo FB ya? Oke ya, saya kurang paham yang FB. Oke, balik lagi ke gitar bass. Oke, untuk gitarnya mantap, banyak menunya. Oke, baik, ini terpaksa kita turunkan ISO di kameranya ya. Jadinya agak gelap ya. Tapi di sisi lain ini jadi lebih terlihat. Yang intinya karena memang ini kualitasnya benar-benar terang, benar-benar bagus, walaupun di terik matahari masih terlihat jelas ya intinya ya. Karena di kamera aja. Jadi biar terlihat jelas, ISO-nya harus kita turunkan ya. Dan di bagian mic ini sama aja kalau putar kiri kanan untuk volume ya. Dan kalau ditekan 2 kali, 2 detik maksudnya, dia ada mic bass-nya, ada mic middle ya, tentu bisa dikurangi dan dinaikkan. Ada mic treble, ada mic echo, ada mic reverb juga, ada echo time-nya juga, ada echo FB-nya juga sama. Lengkapnya dengan gitar menu, oke. Dan terakhir di volume sama ini, kalau untuk di kiri kanan hanya untuk volume dan ditekan tahan 2 kali 2 detik maksudnya. Ada musik bass, ini pengaturan musik bassnya di sini ya. Oke. Ada musik middle, oke mantap. Ada musik treble, ada amplifier unmute, oke.
untuk apa itu ya, ada unmute dan juga mute. Oke, jadi bisa amplinya bisa di on off kan. Satu lagi ada OTG live karaoke ini sepertinya. Satu lagi aux mix off, tentu bisa on ya. Oke, on off. Ada lagi, oke, kembali ke musik bass. Oke, baik ya. Walaupun secara tombol-tombol ini terlihat sederhana, minimalis, tapi memiliki fitur yang komplit. Ini berbeda jauh dengan kemarin yang kita review apa ya, W King ya. Dia memang memiliki banyak fitur, tapi ya tombol-tombolnya juga penuh ya, banyak banget. Ini enggak, tombol minimalis tapi fitur komplit. Oke, mantap. Oke, sangat disayangkan teman-teman ya. Tadi kita coba pakai barcode-nya, ternyata masih belum support ya. Nah, ini saya pastikan lagi, saya coba. Oke, aplikasi tidak tersedia. Di negara kita belum ada katanya. Oke, sayang banget. Ini bukan cuma di iOS ya, ini sebelumnya saya coba di Android juga, yang ini sama aja, tidak ada. Pun begitu saya buka Play Store manual ya, atas nama Ashley, dicari pun memang tidak ada. Jadi sayang banget, di boxnya sudah ada tulisan aplikasinya, tapi sebenarnya belum ada. Mudah-mudahan kedepannya tidak lama lagi Ashley ini bisa kita atur lewat aplikasi. Oke, kita berdoa saja. Sekarang saya akan sambungkan dengan HP kita ya, untuk mengetahui gimana notifikasi terhubungnya. Oke, seperti itu, simple ya, walaupun banyak yang mengadopsi bunyi seperti itu. Oke, seperti itu. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their holding out your hand for me to go. Wasn't scared, you always knew it in my bones that something here was bound to take me home. You said you don't know me well, but I'm your angel in white. I'll be close if you come, I'll be just behind you. You're not on the list, but I can get you inside. Use your mind, listen to my voices and guide you. Give yourself over, yeah, you don't wanna fight. If you don't wanna put you a hard cold goodnight, baby, hang on to your ticket, you're doing alright. And if you don't trust it, hold it up to the light. Connecting the dots, black spots in my vision. I'll be blaming it on divine intuition. I'll be praying for a divine intervention.
Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk sedikit sampel kualitas audionya. Dan ini juga menarik, sama seperti W King kemarin, Waking ya. Dia sudah volume paling rendah pun di sininya masih ada. Jadi harus benar-benar. Oke, sudah tidak ada suara sama sekali. Oke, kita langsung simpulkan saja ya untuk kualitas audionya. Secara garis besar saya nggak kecewa ya, karena di samping fiturnya banyak di desain yang minimalis seperti ini, ukuran yang sekecil ini, tapi mempunyai audio yang berkelas ya. Saya berani jamin ini nggak malu-maluin. Kalau teman-teman punya speaker ini dijamin nggak kecewa ya. Ini nggak di endorse atau apa, ini saya beli pribadi. Ini nggak kalah jauh sama Marshall, saya berani jamin seperti itu. Terlebih lagi untuk bassnya ya, masih bisa di-adjust. Dia benar-benar deep banget ya. Ya walaupun kalau untuk kualitas vokal itu masih sedikit lebih bagus Marshall, lebih luas ya, terasa soundstage-nya Marshall itu lebih kerasa aja seluruh ruangan ya. Kalau ini walaupun di bawahnya tapi tidak terpaut jauh, ditambah ini fiturnya mantep ya. Dan satu lagi keunggulannya adalah di bagian belakangnya, ini benar-benar bukan gimmick ya, ini benar-benar ada drivernya. Keluar suaranya kalau teman-teman sudah punya ini, mencoba didekatkan kupingnya ke sini, ini benar-benar ada suaranya layaknya Marshall ya. Dan di harga 1,6 sampai 1,7 jutaan, ini jelas-jelas rekomendasi. Kalau teman-teman nggak berpikir ngelihat mereknya ya, bahkan sebagian besar juga merek Ashley itu sudah lumayan mendunia Indonesia. Maksudnya sudah banyak dikenal di orang-orang kita gitu ya. Jadi nggak malu-maluin kalau bawa speaker ini juga keluar ya. Yang intinya di bawah 2 juta. Saya sih sebenarnya pengen fitur seperti ini, audio seperti ini, tapi ada mikrofon wirelessnya gitu ya. Sudah include, tidak perlu colok-colok lagi. Walaupun harganya 2 jutaan itu saya terima. Lebih baik agak dimahalin dikit tapi nanggung gitu ya. Karena sudah mendukung fitur karaoke, tapi tidak ada mic include, itu kayaknya kurang pas aja gitu ya. Oke, jadi baik, kurang lebihnya seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.